Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 41, Ajari Aku Untuk Mencintaimu. Setelah pulang dari sekolah, Karina menunggu di perhentian angkutan umum, bersiap untuk kembali ke rumah. Ibunya telah diizinkan untuk pulang setelah kondisinya membaik. Ricky, calon suaminya, telah mempekerjakan seorang wanita untuk membantu dan menemani ibunya di rumah selama masa penyembuhan. Ricky sangat perhatian terhadap ibu Karina. Bahkan seringkali ia menyempatkan waktu untuk mengantar atau menjemput calon istrinya tersebut. Teman-teman Karina suka menggoda mereka dengan bercanda. Ricky belum menjemput Rin ya? Kenalin dong kita. Meskipun begitu, Karina hanya tersenyum dan menggeleng. Mereka mengira Ricky adalah om atau paman Karina. Ricky memang telah menjadi idola baru di sekolah. Meskipun usianya jauh lebih tua dari kebanyakan siswa. Ketampanan dan kedewasaannya menarik perhatian banyak orang, termasuk teman-teman Karina. Karina sendiri telah berubah sikap di hadapan Ricky. Tidak seketus dan sekeras dulu lagi seperti ketika mereka pertama kali bertemu. Karina mulai mencoba menerima hubungan mereka. Namun, tiba-tiba keadaan menjadi gempar ketika teman-temannya tiba-tiba berteriak histeris. Sebuah mobil Pajero Sport hitam berhenti di depan mereka. Seorang pemuda tampan keluar dari mobil tersebut, dan wajahnya tidak asing bagi Karina. Pemuda ini pernah mengunjungi ibunya di rumah sakit. Dia adalah Raihan, adik sepupu Ricky. Raihan mendekati Karina, yang membuat teriakan teman-temannya semakin kencang. "Hai, masih ingat aku?" tanya Raihan sambil tersenyum. "Aku Raihan, sepupu calon suamimu. Ricky meminta aku mengantar kalian berdua ke rumah sakit hari ini. Ada jadwal kontrol yang tidak bisa dia tinggalkan. Cek saja ponselmu. Pasti dia sudah memberitahumu," lanjut Raihan. Karina mengangguk mengingatnya. Dia membuka ponselnya dan melihat pesan dari Ricky yang menjelaskan situasinya. Ricky meminta Raihan untuk menggantikannya karena ada pertemuan bulanan yang harus dihadirinya. Karina akhirnya masuk ke dalam mobil Raihan, dan mereka bergerak menuju rumah sakit. Saat perjalanan, Raihan memutuskan keheningan. "Apa kau selalu begini?" tanyanya pada Karina. Karina hanya menghela nafas, tidak melihat ke arah Raihan. "Sejak dulu, aku selalu menghormati wanita yang bisa mandiri," kata Raihan. "Dan kau masuk dalam kriteria itu. Jangan memberikan makna yang salah. Aku tidak tertarik dengan kriteria seperti itu. Apa kau berusaha merayuku sebagai calon saudara ipar?" Karina menjawab dengan tegas. Raihan hanya tertawa. "Terima kasih kalau kau mengira itu rayuan. Tapi sebenarnya, aku lebih tertarik pada wanita dewasa, bukan siswi sekolah sepertimu." Raihan terus tersenyum. Dia tahu benar bahwa Karina cenderung menjaga jarak dan bersikap tegas. Mungkin karena rasa rendah diri. Raihan memahami alasan di balik sikap tersebut. Karina dan dirinya tak berada jauh berbeda. Mereka terperangkap dalam lingkaran situasi yang penuh kesulitan. Jika mereka diberi pilihan, pasti mereka tidak ingin mengalami ini. Tetapi mereka terikat oleh keadaan. Lebih tepatnya, mereka tidak memiliki opsi. Tidak bisa memilih. "Kenapa kau selalu tersenyum? Apa kau mengira aku lucu?" gerutu Karina, tidak senang dengan senyuman mengganggu dari Raihan. "Kau cantik sekali. Jauh dari kata lucu. Aku tersenyum karena aku mencoba untuk tidak marah," kata Raihan. "Jika kau tertarik pada wanita dewasa, apakah kau mencintai Mbak Anjani?" tanya Karina, membuat Raihan tersenyum. Gadis di sampingnya mulai berani bertanya tentang perasaannya. "Aku kagum padanya sejak kali pertama melihatnya. Dia adalah seorang wanita yang kuat dan lembut sekaligus. Dia selalu melihat baik pada setiap orang di sekitarnya. Setiap cobaan dia tanggapi sebagai ujian. Dia tidak pernah lari dari masalah," kata Raihan. "Jadi, karena itu kalian sangat menyukainya," sergah Karina. "Kalian?" Raihan menggelengkan kepalanya. Bahkan gadis itu belum bisa menyebut sepupunya dengan nama. "Belajarlah sopan dan menghargai calon suamimu. Dia memiliki nama. Bukankah kau bisa menyebutnya dengan namanya? Dia tulus pada dirimu.
Seharusnya kau bisa melihatnya. Aku tahu usiamu masih muda, tapi itu bukan berarti kau bisa berperilaku seenaknya. Lanjut Raihan. Kami sama-sama mencintai dan mengaguminya. Dan kami mencintai Anjani dengan cara kami sendiri. Kami sadar bahwa dia mungkin tidak ditakdirkan untukku atau Ricky. Dan kami tidak akan melampaui batasan kami, kata Raihan. Kata-kata Raihan membuat Karina merenung. Dia benar. Ricky selalu bersabar menghadapi sikapnya. Dia bisa saja meninggalkannya, tetapi dia tidak pernah melakukannya. Karina seharusnya lebih menghargai pria itu. Maafkan aku, ucap Karina. Bukan padaku, tapi pada calon suamimu, tegur Raihan. Kadang-kadang aku merasa aku tidak layak berada di sisinya, ujar Karina. Kau tidak bisa menentukan siapa yang pantas atau tidak pantas baginya. Ini adalah hidupnya. Dia sendiri yang akan menentukan semuanya. Jika akhirnya dia memilihmu, itu karena kau memang pantas baginya, jelas Raihan. Setelah mengantar Karina dan ibunya pulang dari rumah sakit, Raihan kembali menuju rumah sakit. Fanny tadi meneleponnya bahwa mobilnya tiba-tiba mogok, dan dia membutuhkan tumpangan untuk pulang. Fanny mengirim lokasi tempatnya berada melalui ponsel pintarnya agar Raihan bisa menemukannya dengan cepat. Apakah kau sudah memanggil montir? Tanya Raihan kepada Fanny yang masih duduk di kursi mobil. Jalanan menuju rumah dokter cantik tersebut terlihat cukup sepi. Sudah. Aku sudah menelepon bengkel yang biasa aku tuju. Mereka akan mengantarkannya ke rumah setelah selesai, jawab Fanny. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju rumah Fanny karena hari sudah mulai gelap. Tidak lama kemudian, mereka tiba di perumahan yang cukup mewah tempat Fanny tinggal. Kau tinggal sendiri di sini? Tanya Raihan. Iya, ada seorang asisten yang membantu di sini, tapi dia pulang jam 5 sore. Dia sudah berkeluarga, jadi tidak bisa tinggal di sini terlalu lama, jelas Fanny. Hebat. Kau berani tinggal sendiri di sini, ucap Raihan. Apa yang harus kutakuti? Tanya Fanny. Ya, pasti kau akan mengatakan bahwa kau pemegang sabuk hitam taekwondo, kan? Fanny hanya tertawa mendengar komentar itu. Silakan duduk, aku akan membuatkanmu kopi, kata Fanny. Raihan menuruti permintaannya dan duduk sambil memperhatikan rumah dokter cantik tersebut. Penataan rumahnya sangat sederhana, didominasi oleh warna putih yang memberikan kesan bersih dan rapi. Hei, inilah kopimu. Aku akan sebentar ke atas ya, ujar Fanny. Raihan hanya mengangguk. Dia tahu Fanny pasti akan mengganti pakaian dan membersihkan diri. Sambil duduk, Raihan membuka ponselnya setelah mendengar notifikasi pesan masuk dari saku celananya. Pesan itu berasal dari Anjani. Anjani, besok kau akan pergi ke Bandung, kan? Raihan, iya, pasti. Besok adalah pembukaan kafe. Banyak hal yang harus kami urus. Apakah kau akan ikut atau akan menghabiskan waktu dengan Singa Gurun? Anjani, tentu saja aku akan ikut bersamamu. Raihan, ajak juga Dharmaya. Aku benar-benar merindukannya. Sulit bertemu dengannya saat Singa Gurun tinggal bersamamu. Sangat menjengkelkan. Anjania, baiklah. Raihan meletakkan ponselnya ketika mencium aroma sabun perempuan di udara. Ia tahu bahwa Fanny sudah selesai mandi dan akan segera turun menemuinya. Raihan merasakan kelelahan. Ia merebahkan kepalanya di sandaran sofa dan memejamkan matanya. Kenapa matamu tertutup? Takut tergoda olehku, goda Fanny. Aku hanya ingin bersandar sebentar. Aku merasa lelah, jawab Raihan dengan mata tertutup. Kau tak bisa menipuku, Raihan, gumam Fanny. Raihan membuka matanya, dan matanya terpaku pada pemandangan di depannya. Fanny mengenakan kaos oversize berwarna hitam dengan celana pendek yang hampir tidak terlihat karena tertutup oleh kaos yang besar itu. Namun, imajinasi liar Raihan mulai mengganggu pikirannya. Ia bahkan terlalu jauh membayangkan Fanny tanpa mengenakan apapun di bagian bawahnya. Nafasnya menjadi tersengal, dan tubuhnya mulai berkeringat. Raihan merasa ia harus berhenti. Ia tidak ingin tergoda dan melampaui batas. Kau sudah di rumah, saatnya aku pulang, ucap Raihan. Dan tanpa melihat ke arah Fanny, ia bergegas untuk keluar. Namun tiba-tiba, dua tangan kecil merangkul perutnya. Raihan berusaha keras untuk tidak merespons. Ia berusaha melepaskan tangan itu dengan lembut.
Jangan menggodaku, ucap Raihan. Kenapa? Jangan bilang kau takut, tantang Fanny. Aku mohon, biarkan aku pergi, pinta Raihan. Tidak, aku ingin kau menghadapinya, menghadapi perasaanmu. Aku ada di sini bersamamu. Aku menyayangimu, bisik Fanny. Fanny berharap Raihan bisa belajar mengendalikan hasratnya. Ia tahu Raihan telah mengalami kemajuan yang signifikan. Raihan tidak pernah menyentuh wanita hanya untuk memenuhi nafsu belaka. Ia benar-benar bisa menahannya, meskipun kadang-kadang harus bersolo karir di kamar mandi. Ini peringatan terakhirku. Biarkan aku pergi. Aku tidak bisa menahan ini lebih lama lagi, ujar Raihan dengan perasaan frustrasi. Raihan, gumam Fanny. Raihan yang sudah tak mampu menahan diri akhirnya membalikkan badannya dan mencium bibir Fanny yang memiliki aroma strawberry mint. Ia tergila-gila saat menyadari bahwa Fanny tidak menolaknya. Mata Fanny terpejam dengan erotis di mata Raihan. Nafas mereka terengah-engah, dan Raihan mulai menjelajahi bibir yang merangsang tersebut. Fanny tampaknya sedikit kewalahan oleh sentuhan-sentuhan itu. Namun, tiba-tiba Raihan menghentikan tindakannya ketika Fanny mulai memasukkan tangannya ke dalam kaos Raihan. Ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya jika ia tidak menghentikannya. Maaf, ucap Raihan sambil mencium kening Fanny dengan penuh rasa. Ia berusaha menenangkan hati dan pikirannya. Namun, Fanny justru membimbingnya untuk duduk kembali di sofa dan dengan tak terduga, ia duduk di pangkuannya. Jangan begini, jangan goda aku lagi. Aku tidak tahu apakah aku bisa mengendalikannya kali ini, ucap Raihan yang kembali meminta Fanny untuk berhenti. Bukan menjauh. Fanny justru mendekat dan mencium leher Raihan, kadang menggigit lembut telinga pria itu. Fanny. Raihan menggeram. Sesuatu di dalam dirinya hampir tak terkendali. Fanny menghentikan aksinya, dan ia menatap pria di bawahnya dengan penuh arti. Tangannya yang ramping bergerak membelai bibir Raihan yang tadi telah mempesonanya. Raihan menutup mata dan menikmati setiap sentuhan itu. Aku mencintaimu, ucap Fanny. Raihan terkejut ketika mendengar pernyataan cinta dari Fanny. Namun sebelum ia bisa menjawab, bibir Fanny kembali menutupinya. Ciuman itu lembut, tanpa nafsu. Raihan menikmatinya. Dan sesekali, lidah Fanny menyelinap untuk singgah sejenak di bibir Raihan. Fanny tak henti-hentinya mengucapkan kata-kata cinta di tengah ciuman mereka. Dan itu terdengar begitu indah, hingga Raihan akhirnya melepaskan bibir mereka. Ajari aku untuk mencintaimu, sayang, pinta Raihan.